Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Taubat dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqsidi. Namun di sini saya tidak akan berbicara tentang syarat-syarat taubat karena saya kira kita sudah paham itu semua. Taubat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada manusia. Karena manusia pasti melakukan sebuah kesalahan, dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, maupun disengaja atau tidak sengaja. Tapi Allah Maha-Rahim memberi kesempatan kita untuk bertaubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Nah, ini memotivasi kita agar berupaya untuk memperbaiki kesalahan dan diberikan pintu ruang oleh Allah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tingkatan orang-orang yang bertaubat sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqsidi. Paling tidak ada 4 tingkatan orang yang bertaubat. Tingkatan yang pertama adalah orang bertaubat yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Dia setelah melakukan kesalahan tidak lagi melakukan kesalahan lagi, kemudian dia bertobat yang sebenarnya tobat. Inilah yang disebut pemiliknya adalah orang-orang yang sabiq bil khair, terdepan dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, taubat ini disebut taubatan nasuha dan jiwanya disebut jiwa mutmainah. Ini yang mungkin nafsu mutmainah ini yang harus kita raih yang sebenar-benarnya. Tingkatan kedua adalah orang yang bertaubat, yang meniti jalan istiqomah, tetapi dalam perjalanannya dia melakukan dosa-dosa yang bukan karena sengaja, karena tapi ia menimpanya dalam langkah kehidupannya. Kemudian dia berupaya untuk menyesali asal perbuatan-perbuatan kesalahannya. Ini disebut dengan jiwa lawamah. Namun demikian, maka ketika orang berada dalam bentuk penyesalan ini, Allah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikannya. Bagaimana Allah ungkapkan dalam surat An-Najm ayat 32, yang artinya yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Ini artinya ada kesempatan kita untuk melakukan perbaikan. Karena itu Rasulullah juga memotivasi kita. Innallaha yuhibbul mu'minina mufattanat tawaba. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang terfitnah namun selalu bertaubat dalam kesalahannya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bertaubat dan istiqomah di atasnya, tetapi hawa nafsunya mengalahkannya sehingga dia melakukan sebagian dosa karena dia kalah oleh hawa nafsunya. Hanya saja orang ini masih melakukan ketaatan secara terus-menerus untuk meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan. Dia juga berjanji dalam hatinya bertobat dari dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, inilah disebut jiwa ini termasuk jiwa mas'ulah. Jadi pemiliknya termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah untuk memperbaikinya. Ini yang di dalam surat At-Taubah ayat 102 diungkapkan. Dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, maka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Nah, orang seperti ini dari
sisi dia masih menjaga ketaatannya dan membenci apa yang dilakukannya, masih diharapkan dia akan melakukan sebuah perbaikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayatuba alaihim, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Dalam surat Taubat 102. Tingkatan yang keempat yang terakhir adalah bertaubat dan beristiqomah di atasnya, tetapi dia mengulangi dosa-dosanya, tidak punya niat untuk memperbaikinya, tidak ada bentuk penyesalan-penyesalan yang ada pada dirinya. Nah, ininya yang disebut dengan jiwa amaro bisu, yang memerintahkan kepada keburukan. Orang yang seperti ini ditakutkan termasuk orang-orang yang su'ul khatimah dalam kehidupannya. Tentu ini yang tidak diharapkan oleh kita, karena akan merugikan pada dirinya. Nah, 4 tingkatan ini tentu kita berharap menjadi orang-orang yang termasuk pada tingkatan yang pertama, yang taubat nasuha, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita, Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan keberkahan kepada kita, agar kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa besar dan dosa kecil, sehingga kita di akhir hayat penuh istiqomah dan termasuk orang-orang yang taubatnya diterima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.